Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami akan memulai seri obrolan tentang Sabe Mandar. Ini adalah sumbangsi dari Armada Pustaka Mandar menyambut kegiatan Semesta Sabe Mandar yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat. Jadi untuk kegiatan tersebut dalam seri diskusi ini kami akan mengadakan semacam mengajak beberapa pihak baik individu maupun lembaga untuk menceritakan pengalaman tentang kaitannya penggunaan Sabe Mandar dalam berbagai hal. Dan ini adalah bagian dari literasi kebudayaan Mandar, dalam hal ini tentang tenunan Sabe Mandar atau sutra Mandar. Nah, pada seri pertama ini kami menghadirkan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Fari Wajdi. Dalam diskusi ini, obrolan ini kita akan membicarakan tentang apa tujuan dilaksanakannya Semesta Sabe Mandar, apa yang memotivasi, terus semangat apa yang menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut, yang insya Allah akan dilaksanakan di pekan kedua September 2021. Dan yang paling penting juga kita ingin mengetahui juga apa hubungan antara Sutra Mandar, Sabe Mandar kaitannya dengan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kami menghadirkan Pak Farid Wajdi, putra Balanipa Mandar yang diberi kepercayaan oleh Bapak Gubernur Ali Balmasdar untuk menggawangi pengelolaan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Barat. Jadi pertanyaan pertama Pak, bisa nggak dicerita tentang ini kenapa ini menggunakan orang kan kenalnya pariwisata ya secara umum ya tempat wisata, keindahan alam, terus atraksi. Nah kalau Sabe Mandar ini apa yang ingin ditawarkan kepada misalnya masyarakat atau yang ingin berkunjung ke Sulawesi Barat? Apa yang spesifik, apa yang unik dari sutra atau Sabe Mandar ini? Baik, terima kasih ya atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada malam ini. Terima kasih kepada Pak Ridwan Halimudin yang menginisiasi pertemuan ini. Yang jelas bahwa Sabe Mandar ini adalah milik kita ini. Ini adalah salah satu kearifan lokal masyarakat Sulawesi Barat. Dari 3 tenun yang ada di Sulawesi Barat yang menonjol itu, salah satunya adalah Sabe Mandar, kemudian Sekomandi, dan Sambu. Dari Ini Sambu Mamasa yang Pak Gubernur selalu mengatakan 3S, Sambu, Sabe, Sekomandi. Ya, betul. Jadi Pak, memang di pariwisata ini kita harus mengembangkan pariwisata itu berdasarkan dengan kearifan lokal. Jadi kearifan lokal masyarakat yang selalu berbeda dengan masyarakat lain. Jadi walaupun sama-sama tenun, tapi ketika dibandingkan dengan masyarakat lainnya di Sulawesi Barat atau di luar Sulawesi Barat yang bekerja atau membuat tenun, itu pasti berbeda. Dan inilah kearifan lokal yang kita menjadikan sebagai atraksi bagi wisatawan. Yang kedua, hasil dari kearifan lokal itu bisa menjadi ekonomi kreatif masyarakat itu. Ya, betul. Makanya kreatif masyarakat. Makanya kemarin itu waktu Wapres memakai Sabe Mandar itu bagi kita itu adalah sebuah peluang dan tantangan sekaligus. Peluang karena di-endorse oleh peluang kepada masyarakat memperkenalkan Sabe Mandar karena di-endorse oleh Wapres, orang kedua di Republik ini. Tapi tantangan bagi ekonomi kreatif
bagaimana menjawab endorser itu. Dan itulah yang di pikiran kita itu terjadi berbagai macam berputar-putar. Jawaban apa yang harus diberikan kepada Wapres ketika dia menggunakan sabda mandar ini. Apa yang kita mau jawab, Kang? Itu pertanyaan sederhana sebenarnya. Nah sekarang kalau kita mau jawab sebagai tantangan bagi kita ingin bagaimana mengkreat sabda ini dalam berbagai bentuk souvenir, ekonomi kreatif, supaya mereka dapat meningkatkan, mempunyai daya saing, mempunyai nilai tambah, memiliki kualitas yang bagus untuk dapat diterima oleh pasar secara lokal, nasional maupun dunia gitu. Nah ini yang perlu dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh para pengrajin kita di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sakbe ini bisa meningkatkan taraf hidup para pengrajin sakbe, para panete. Bagaimana caranya? Kita ingin membuat satu produk lipat sakbe yang betul-betul sangat Sulawesi Barat mewakili. Yang dalam kaitannya ini Pak Gubernur mewakili Sulawesi Barat, orang bilang marasa gitu ya. Bagaimana membangun suatu corak marasa yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat dan bisa digunakan oleh oleh pegawai-pegawai yang ada di, katakanlah marketnya di pegawai itu untuk dipakai pada hari tertentu di Sulawesi Barat, sehingga kalau pegawai itu berjumlah katakanlah 5.000-an misalnya, maka pada waktu periode tertentu itu Karama itu akan memproduk satu, atau Karama and beyond Karama, Bayan Karama Pambuzuang, Tamangale dan seterusnya daerah Panete itu bisa memproduksi sakbe corak yang akan disampaikan oleh Pak Gubernur nanti itu bisa sampai 5.000-an itu, sesuai dengan sesuai dengan permintaan ya, karena kita ingin supaya di-endorse oleh Pak Gubernur. Bagaimana kebijakan itu bisa berpihak kepada sakbe ini. Itu hubungan terkait dengan peningkatan kesetaraan pendapatan para penenun di Karama dan sekitarnya itu. Jadi dan ini dengan demikian kalau mereka itu, Pak Kadis, saya mau menyederhanakan. Jadi rencana ke depan Dinas Pariwisata ini membuat motif atau surat marasa yang sebagai rangsangan awal itu dikenakan paling tidak pegawai negeri yang ada di Sulawesi Barat, yaitu 4.000 sampai 5.000. Jadi di Pemprov, itu tenunan diproduksi oleh masyarakat Mandar sendiri, dalam hal ini para penenun. Tadi penekanannya saya dengar Karama. Jadi kenapa Karama? Terus yang kaitannya tadi, jadi akan signifikankah pendapatan masyarakat dari hasil menenun jika rencana itu berjalan, Pak? Ya, kita usahakan, karena ini bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat ini. Nah sekarang kalau kita bicara harga, kita akan patok harga itu sampai 200 sampai 250. 200 sampai 250. Nah ini yang jadi persoalan ini, bagaimana caranya supaya harga itu bisa diterima oleh penenun itu. Bagaimana modelnya? Saya ada pikiran untuk menjual produk itu dijual oleh BUMDes Karama atau lembaga-lembaga ekonomi di sana yang bisa menyalurkan antara panete kemudian sama pembeli, konsumen. Jadi misalnya dia ke Mamuju, dia pesan saya ke BUMDes, dia sudah pesan sampai misalnya 200 lembar. Nah, BUMDesnya yang ini, BUMDesnya yang pergi memelihara atau berhubungan dengan panete itu. Karena kalau tidak akan terjadi lagi dumping harga dan seterusnya, ada yang harga 120, 130. Hanya menderita. Program ini tidak ada gunanya kalau sampai harga 120, 130. Nah ini kita bagaimana caranya mencari kiat-kiat seperti apa. Terus berikutnya tentang Karama ini, selain akan dijadikan sebagai
sekarang Kampung Sabe itu untuk meningkatkan, memotivasi para penenun di sana. Kita juga kan membuat semacam bagaimana Karama itu secara daerah geografis itu dapat mendapatkan kunjungan wisatawan yang terkait dengan pembuatan sabin. Makanya ada sekarang di plan itu bagaimana direncanakan akan dibuat semacam taman seperti yang dikirim dari mana itu yang kemarin dari Pak Iwan itu, bikin taman di sana. Ya, taman di sana. Lalu ini akan dekat dengan dari kota tua ke kota lama ini. Ini ada kaitannya di sana. Jadi hubungan antara Karama kota lama dan dengan kota tua Majene ini. Ya, sebelum lanjut saya ingin sampaikan ke teman-teman yang atau pemirsa. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa ada harapan harga yang sampai ke penenun itu sekitar 200 sampai 250.000. Ini ingin saya perjelas bahwa selama ini dari para penenun ke pedagang perantara itu cuma membelinya ya harga 100 sampai 120.000. Itu sangat bisa dikatakan nyaris tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh para panete. Karena misalnya dibeli 100.000, hitunglah itu masih termasuk benang. Nah, setelah itu dikeluarkan ya paling 80.000, 70.000. Nah, kalau itu dibagi berapa hari dia kerja, 5 sampai 7 hari. Jadi ya paling 8.000 per hari. Jadi ini tadi menarik karena ada harapan keinginan dari Kepala Dinas Pariwisata bahwa ya harga yang sampai ke para penenun itu ya 200.000. Jangan yang cuma menikmati keuntungan para pedagang perantara atau papalele. Jadi ini akan sangat signifikan kalau memang itu mudah-mudahan ini berhasil, karena itu bisa meningkatkan pendapatan para panete, para penenun. Jadi karena ada kalau saya tidak pernah tidak salah dengar, itu pariwisata berbasis komunitas itu akan sia-sia kalau tidak memberi dampak ekonomi pada masyarakat. Nah ini yang ingin ditekankan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat. Kira itu Pak yang ini kira-kira ya. Ya kita ini kan menyambung bahwa visi gubernur itu kan maju Malabi. Ya. Nah maju Malabi itu tidak akan bisa terlaksana tanpa ada peningkatan ekonomi masyarakat. Ya. Nah, peningkatan ekonomi masyarakat berbagai macam sektor yang kita mau ini garap ini sektor Sabe ini. Sabe ini karena Sabe itu sejarahnya itu pernah menjadi jaya di Karama, bahkan beberapa kiai-kiai dulu itu pergi ke Makkah dengan bermodalkan Sabe itu. Sabe. Ulama-ulama dulu itu ke Makkah bukan pergi kontra beli rumah di sana karena dia mengandalkan itu Sabe itu. Jadi luar biasa. Dia jual, dia beli rumah di Makkah di sana, dia belajar di sana. Artinya apa? Bahwa Sabe ini pernah menjadi salah satu komoditas yang pernah ramai di situ. Mungkin Pak Ridwan lebih banyak tahu karena meneliti tentang kronik Sutra Mandar itu. Tapi yang jelas perilaku masyarakat itu di Karama itu perilaku artinya bagaimana masyarakat itu menghargai namanya pendidikan, mengutus anak-anaknya pergi ke luar sekolah itu karena ada modal yang dimiliki itu mereka pedagang Sabe itu. Makanya ada lagu itu Pak ya, lirik lagu di Pasaben atau Karama. Di Pasaben atau Karama itu kan ada lagu ini jelas kok otentik itu bahwa yang menjadi Karama itu menjadi pusat dari persutraan artinya Pasabean di Mandar, dan itu lagu bukan diciptakan tahun 2000 itu diciptakan sekitar tahun 70-an ya, tahun 70-an. Ya, jadi ada memang lirik lagu itu yang bersama di Pasaben atau Karama, Pandeng Bamban atau Tande. Jadi di lagu tersebut menceritakan ikon beberapa kampung di Mandar. Kalau Karama ya terkenal dengan Sabenya, terus kalau Pambuang Pandeng ya? Pandeng atau Pambuang ya. Pandeng atau Pambuang, terus Langsatnya orang Tande. Jadi memang dulu Karama ini sangat terkenal dengan hasil tenunannya, dan itu tidak tiba-tiba karena memang dalam sejarah kalau kita belajar sejarah Mandar, di Karama ini terdapat pelabuhan kuno Galeto yang di dalam lontar Patriolong itu menceritakan ketika
penyiar Islam pertama datang ke Mandar itu mendaratnya di Galeto. Yaitu masih masuk bagian dari Desa Karama. Nah, di Karama juga Ya, ada tempat yang bernama Manjopai yang diyakini oleh beberapa peneliti itu ada hubungan erat dengan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Jadi ya. ada benang merah antara hal-hal tadi dengan posisi atau keberadaan Karamat sebagai sentra sutra di Mandar. Nah, jadi ini alasan juga penempatan ini Pak ya, kegiatan festival Semesta Sabe Mandar kenapa ditempatkan di Karamat? Ya, karena tadi itu bahwa yang bisa yang tadi pertama itu lagu yang tadi itu lagu Ya, Lipas Sabena Karama, dan memang di Karama tidak mati itu barang, artinya tidak mati, masih ada tuh namanya apa namanya Penenun. beberapa orang yang sekarang ya beberapa orang untuk menenun. Cuma ada fenomena terbaru ini ketika dia berhadapan dengan pataloang, Pembuat tali juga. kemudian tali dan seterusnya. Nah, kelihatan bahwa kalau kita tidak apa namanya mendorong ini apa namanya sakbe ini, petenunan ini, saya kira kalau tidak lama ini akan pelan-pelan hilang. Dan ini kalau hilang ini, waduh, kerugian besar bagi teknologi, bagi kebudayaan, khususnya yang terkait dengan teknologi kita dalam mendapatkan kain. Ini kan teknologi masyarakat kita ini akan hilang dengan begitu saja kalau tidak ada apa namanya lingkungan yang memberikan dia injeksi untuk menghidupkan ini Sabe. Kalau kita biarkan sekarang, katakanlah begini ya, Ya, Pak Gubernur Sulawesi Barat tidak membuat namanya Karama Kampung Sabe, artinya diam-diam saja kita akan terlihat prodi-prodi itu akan hilang satu-satu dari 4, 3, 2, 1 hanya DN. Kita akan menulis nanti DM of apa orang terakhir yang menetek. Jangan sampai itu tertulis dalam sebuah sejarah. Inilah ibu si A orang terakhir yang menetek di Karama, dan itu jangan kita hindari itu, sehingga kita dengan adanya kerjasama dengan kawan-kawan yang di komunitas-komunitas ini, kita bangun bagaimana caranya ini supaya iklim panitian ini bisa lebih segar lagi, bisa lebih bagus lagi dengan berbagai macam item yang diperbaiki, utamanya item harga, dan yang kedua bagaimana mencari suatu solusi, misalnya katakanlah ada surek yang kontemporer ya, maksudnya kita kontemporer itu karena bisa link dengan pakaian-pakaian casual kita, pegawai dan seterusnya. Itu ada penyelamatan kebudayaan di sektor apa namanya, di sektor tenun. Nah, ini banyak maunya Pak Gubernur ini supaya ini terjadi gitu. Jangan sampai Karama ini hanya nanti dikenal sebagai sebuah kampung Sabe tanpa ada identitas setelah itu. Yang mana ini orang, mana tidak ada lagi, yang ada panggulan dan seterusnya. Nah, ini yang dihindari, makanya Pak Gub itu dalam setiap kesempatan selalu mengatakan ini dijadikan kampung Sabe. Cuma ketika kita teknokrasi, bagaimana menteknokrasi ini kampung Sabe? Ya kalau di pariwisata kita kembangkan melalui ekonomi kreatif itu. Nah, ini yang kita sekarang ini kita mau launching Surya Warasa, kita mau bangun bagaimana Karama itu betul-betul bisa the great again ya, orang bilang ya. Kalau dulu zamannya bagaimana Sakbe di Karama itu great again, kembali menjadi apa sebuah besar kembali. Ini sudah ditandai dengan bagaimana Pak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Pak Saldi Sandiaga Uno itu mengendorse juga Sakbe kan, dia minta Sakbe, saya juga mau pakai Sakbe terusnya. Kan. Yang kedua Pak Wapres itu, nah itu adalah sesuatu yang peluang besar buat kita dalam rangka melanjuti dengan tantangan itu. Nah terakhir kita mau Sakbe itu bukan cuma produk di pakaian saja atau di sarung, tapi dia akan masuk di bagaimana menjadi apa namanya ini dengan terkait dengan ekonomi kreatif lainnya. Jadi, iya, dia terhubung dengan ekonomi kreatif lainnya seperti tas,
Hari ini kita mau mengembangkan Lanu sebagai tas itu, bagaimana SAB bisa di situ. Jadi SAB itu di-create sedemikian rupa, diinovasi sedemikian rupa, sehingga bisa menjadi nilai tawar bagi masyarakat Sulbar, masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia. Makanya kita mau membuat satu kegiatan kampus SAB Karama ini dengan berbagai macam aktivitas, antara lain pelatihan itu tadi, pelatihan untuk meng-create SAB menjadi lebih varian. Iya. Jadi ini sudah ada beberapa kegiatan yang baik yang direncanakan sama yang sudah dilaksanakan kaitannya dengan penguatan narasi SAB ini. Jadi kan beberapa waktu lalu juga dilaksanakan itu sepeda marasa. Ya, sepeda marasa. Kita kegiatan bersepeda mengelilingi beberapa tempat, mengunjungi beberapa situs yang ada hubungan erat dengan tradisi sutra di Mandar, termasuk di Karama. Dan itu ada kegiatan lanjutan lagi ya, yang misalnya kegiatan pelatihan yang ini untuk memperkuat. Jadi bukan cuma kegiatan event saja, misalnya festival nanti. Jadi sebelumnya sudah ada dan ada kegiatan tindak lanjut untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi kreatif di masyarakat, paling tidak di Karama dan sekitarnya. Mungkin apakah ada kendala Pak dalam proses ini, misalnya yaitu tadi Panete sudah berkurang, sudah banyak yang menyimpan paretan dayangnya di Tapang, terus bagaimana dengan SDM? Bisa dijelaskan sedikit Pak tentang hal ini? Nah, itulah kekhawatiran. Kita khawatir jangan sampai ini istilahnya orang gantung tandayang gitu ya. Kita jangan sampai ada Panete yang gantung tandayang. Jadi mereka tidak bermain lagi, dia sudah gantung raket kalau pemain kan. Nah, oleh karena itu ada fenomena sekarang itu. Untung itu kita masuk di 2 tahun lalu kita masuk melihat fenomena ini. Wah, apalagi tali semakin berkembang. Akhirnya waktu-waktu Panete itu beralih ke tali. Yang kedua, dari sisi harga, mereka kayaknya lebih banyak dapat uang dari tali itu. Sehingga problem terjadi adalah bagaimana supaya ini bisa betul-betul bisa menginjeksi ekonomi masyarakat Panete dengan saat ini. Tapi harus ada caranya itu. Makanya dengan cara yang kita lakukan ini, kita mematok harga dari 200 sampai 250. Inilah yang kita pikir apa yang harus dilakukan ini supaya harga itu seperti itu. Karena kalau terjadi dumping harga lagi, pasti ada lagi Panete yang melakukan ini harus ada kerjasama antar mereka ini. Tidak boleh dia berpisah-pisah ini, karena sampai terang harga Pak ya, ada yang menekan sangat murah, padahal. Nah itu ya tantangan buat kita itu, jangan sampai Panete di sektor B patok 200, sektor A 250, sektor C 150. Wah, ini bahaya. Artinya apa? Bahwa akan terjadi lagi antara waktu yang diberikan dengan upah yang didapatkan itu. Jadi waktu banyak, upah sedikit. Karena persoalan seperti ini. Nah, ini mau dicari ini bagaimana caranya ini. Saya nanti itu saya usahakan bagaimana Pak Gubernur membuat surat edaran supaya seluruh pegawai pada hari Sabtu atau hari apalah menggunakan motif marasa ini. Yang kita mau launching nanti dan dia produksi Karama ini. Iya, karena jangan sampai ada pegawai si A dia memesan tenunan di Limboro, tempat lain yang karena dia mau murah dia beli 150.000 atau 100.000. Iya, saya kemarin ketemu dengan penjahit Panete pertama Panete pertama ini di Karama. Dia bilang sama saya, Pak, banyak orang yang minta sama saya suratnya bagaimana. Jangan dulu dikasih keluar karena ini makanya tadi. Karena bagaimana manajemennya ini, jangan sampai jebol kita ini. Kalau sudah keluar itu surat diikuti oleh orang lain, pasti jatuh lagi harga. Karena apa? Karena kita mau supaya dia harga keluar itu betul-betul keluar standar itu. Standar semua barang keluar dari Karama standar, jangan berbeda-beda karena tidak dikoordinasikan itu berbeda-beda nanti. Jadi misalnya pembusuan surat marasa Paris pembusuan itu mungkin akan tidak sama. Jadi kalau tidak sama berarti tidak standar. Berarti kalau itu
bisa saja tidak bisa kita beli begitu dan seterusnya. Jadi ada Pak, semacam quality control itu ya. Ya, ada quality control dari kita juga itu. Terus misalnya Pak, Supaya kalau misalnya ada yang apa ya, misalnya kabupaten A, dia langsung saja memesan ke industri tenun di Sengkang supaya jauh lebih murah. Kira-kira bagaimana itu, Pak? ini juga ini yang seperti ini. Tuh. Karena mak judul Sengkang untung. Wah, ini susah ini. Harus dibuat ini tata kelolanya ini. Makanya kita harus buat tata kelola nanti. Bagaimana tata kelolanya antara produk dari Panitte, kemudian marketnya, itu ada ada istilahnya, ada bundes lah, ada bundes yang memberikan merek, bahwa kalau bukan dari merek ini dianggap ini. Makanya bundes ini harus kita coba-coba peran supaya libatkan perannya supaya dia bisa memberikan kenyamanan bagi para panitia ini. Betul. Tidak nyaman itu. Iya. Jadi bisa juga BUMDes desa lain yang misalnya tadi disampaikan Beyond Karama, ya, Desa Tamangale, Desa Pambusuang. Karena ya jangan sampai tinggi permintaan baru pasti tinggi ini. Ya. Begitu keluar ini surat edaran gubernur misalnya, ya toh, pasti sangat tinggi permintaan. Nah, kalau permintaan sangat tinggi tanpa ada persiapan bahan dari panitia itu, ya, itu akan susah juga nanti. Tapi ini kita harapkan tahun 2022 ini. Ya toh, makanya tahun 2021 ini hanya launching saja Surek Marasa, mungkin cuma satu saja yang dipakai saya gubernur, tidak boleh ada yang pakai yang lain. Setelah pakai gubernur launchingnya baru bisa menjahit. Tapi menjahitnya itu harus pesan ke ini, ke bundes apa, bundes B, bundes C, bundes. Ini harus perlu dibicarakan, ini kerjasama antar bundes. Karena nanti kalau bundes A kurang, bisa didorong dari bundes B, misalnya bundes Karama ke ini. Nah, ini perlu harmoni dari tata kelola ini. Pemerintah sampai stok stoknya kurang. Stok kurang ya. Bundes Karama bisa nyuplai itu atau ya. Tapi semua mengatakan Sakbe semesta Sakbe Karama. Jadi ya kayak seperti Pak iPhone itu kan tertulis di situ, didesain di California, dibuat di Cina. Bisa aja gitu ya, bisa. Jadi bisa ini ya Surek Marasa desain di Karama dibuat di Tamangale misalnya. Tamangale begitu seperti itu. Jadi memang sangat luar biasa kalau ini berlangsung, karena setahu saya ini baru pertama kali terjadi. Jadi meskipun dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya waktu Sulawesi Barat terbentuk, itu kan memang sudah ada usaha untuk menggalakkan penggunaan tenunan mandar. Cuma saya lihat sebagai peneliti, yaitu tadi meskipun marak, tapi keuntungan bagi para penenun itu tidak terlalu signifikan. Karena yang mengambil itu ya para pedagang papalele. Jadi ini sangat luar biasa langkah yang ditempuh oleh Dinas Pariwisata, karena tetap memperhatikan kesejahteraan para penenun. Bukan cuma petenunan harus digunakan massal oleh masyarakat, tapi ya ada efek ekonomi yang signifikan ke masyarakat, termasuk bagaimana menghidupkan kembali ini Karama sebagai sentra penenun, kegiatan menenun di Sulawesi Barat. Itu Pak ya semangatnya. Iya, ini juga gini kan, kita kelihatan ini kan talenta menenun itu juga ada. Menenun itu ada talentanya, ada kecerdasan di situ, ada ada semacam cara melihat surat langsung dia bisa buat. Iya, kreativitas. Dan bagaimana prosesnya itu dia. Nah, kita mau nanti itu ada standar pembuatan Surek Marasa. Nah, ini standar Surek Marasa ini harus dikeluarkan oleh orang kompeten. Siapa yang berkompetensi mengeluarkan standar itu? Misalnya berapa benggol ini, berapa benggol anu, kan ada benggol-benggolnya ini kan? Yang bagaimana prosesnya seperti apa, Ini harus ada standar ini. Makanya kita mau cari di sana itu kan ada banyak di Karama itu yang sekarang ini jadi namanya Haji Siti Nur itu, Haji Siti Nur. Bisa enggak Pak Bu Haji Siti Nur itu membuat standar itu? Misalnya sekian benggol ini, sekian anu, tuh 1, 2, yang kedua cara masumai seperti ini. Dan itu ada anunya ada
ada literasinya, Ya, ditulis gitu berapa hari di Sumaya gitu ya, 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 bagaimana, dan itu menarik itu karena itu akan dijadikan sebagai apa namanya pedoman, jadi pedoman pembuatan surat marasa, dan ya, seluruh komponen yang terlibat dalam pembuatan surat marasa sudah tahu standarnya, nanti dilatih kayak semacam Kentucky Fried Chicken ya, itu, ya, semua pengelola yang menggoreng itu kentang itu dipanggil di suatu tempat, kemudian diberikan kursus bagaimana caranya supaya kentang itu tidak ada benda, tidak semua rata, dan penggorengannya berapa menit. Nanti gitu, nanti 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 coba kita seperti itu supaya keluaran dari semesta sampai mandar itu betul-betul sama semua, di perut dimanapun, di pembusuang di ya. mana, itu sama semua. Itu cara-cara bagaimana itu. Jadi Nah, Kentucky di Amerika sama dengan rasa Kentucky di Parepare, di di Makassar, Pinrang itu, di Pinrang. Pinrang, di Pinrang. Dan ya selera sama. Jadi ada Jadi juga ah, ketika dia mendapatkan merek Semesta Sabe Mandar, ya. berarti Jadi ada literasi atau edukasi ke para penenunnya Pak ya. Jadi tidak semata iya, menenun saja, ada semacam literasi tadi. iya, ada SOP-nya, ada standar prosedur. Ini harus dibuat ini. Makanya ini teman-teman yang sekarang menggarap ini, mat panggung ini, harus sampai ke situ dia punya kan. Ya Pak. Bagaimana tata kelolanya ini supaya kita ini betul-betul membuat suatu kegiatan dan betul-betul menguntungkan masyarakat itu. Karena kalau cuma sekelompok masyarakat yang tidak bersusah-susah langsung untung banyak, itu juga berbahaya bagi kayak sustainable-nya ini barang, sustainnya. Ya. Jadi pariwisata kita yang tadinya itu berprinsip terhadap community based tourism, berbasis pada masyarakat, dengan kemudian apa namanya sustainable development itu kita dapat, Ya. dan ketiga pendapatan masyarakat di sektor ekonomi itu ada, maju malabi itu dapat dengan adanya ini, visinya gubernur kan tercapai. Terus terakhir Pak Saya ini kira kan begitu Pak. Ya, jadi sering pertanyaan kalau ada event ini apa sudah ada planning atau rencana. Ini kan bentuk adaptasi Pak kegiatan pariwisataan dengan ya, suasana pandemi. Jadi ini kan ya, kita belum ya, sepenuhnya terlepas dari pandemi COVID-19. Ini ya, ya, kegiatan ya, ya, ya. Semesta Sabe Mandar bagaimana Pak nanti kaitannya dengan misalnya penerapan protokol, terus bentuk-bentuk kegiatan yang tidak terlalu mengundang keramaian. Ya. Jadi kegiatan ini, ya. Jadi kegiatan ini tetap kita hibrid ya, kita Ya, hibrid, batasi apa? Ada tetap patuh pada protokol kesehatan, online offline, dan kita sudah punya standar sekarang untuk sebuah kegiatan yang bersifat event. Makanya Kota Tua itu kemarin cukup memberikan pelajaran bagi kita bagaimana kita mempersiapkan satu event yang betul-betul aman dari istilahnya dari COVID misalnya, atau tidak terhantui oleh COVID karena kita menjaga jarak, tidak membatasi orang, tapi yang ramai itu, yang berkeliaran itu adalah dunia maya gitu. ya seperti ini Nah yang itu yang kita lakukan sekarang jadi juga ramainya di langit. iya, dengan jadi yang ramai itu di langit, sepi di bumi, ramai di langit gitu ya. Jadi hibrid itu adalah sepi di bumi, ramai di langit. Jadi Nah, kemarin itu betul-betul berhasil itu ya. kegiatan Itu apa saja standarnya kan sekarang kita. kegiatan yang akan dilaksanakan nanti Pak di festival ini apa saja? Ya, kalau sekarang perencanaan kawan-kawan itu ada pelatihan untuk tata kelola kegiatan, utamanya ke tata kelola bagaimana tadi itu kita bicara soal mulai dari produk sampai marketingnya ini apa namanya SAB ini. Ya, Jadi jenis-jenis produk, diversisinya produk seperti apa saja itu nanti dibicarakan di sana. Yang kedua ada ziarah katanya, ziarah itu. Nah ini menarik ini ziarah ini karena ziarah ini dia ke tempat-tempat di mana pernah berkembang itu SAB, di mana saja itu tempatnya itu, dan lalu kemudian siapa tokohnya di sana. Nah, mungkin dia ziarah di lawatan itu ke ya situ. lawatan ya dari ini ada situs atau ada Lawatan. toko orang Ada untuk ini, untuk istilahnya orang bilang itu menangkap inspirasinya gitu ya, auranya ya. supaya ada apa namanya ada auranya gitu.
Kan Karawang ini banyak di sana tempat yang sudah hilang. Nah, ternyata yang ditunjukkan kepada desa itu, ada gudang sabe. Saya cek-cek itu ternyata orang di rumah punya itu tanah itu. Waduh. Nah, itu. Nah, yang ketiga, ada beberapa kegiatan-kegiatan sini yang terkait dengan apa namanya, yang apa namanya, kegiatan sabe, mungkin ada passion dan seterusnya. Ada pementasan-pementasan musik yang berbau apa, yang berbau etnik sabe itu. Nah, yang terakhir itu yang paling puncak itu adalah launching Surat Marasa itu. Itu yang dilakukan oleh gubernur. Ada juga Pak pameran foto sama pameran. Sorry, ada pameran foto juga, pameran foto. Yang tadi harus terkait dengan tadi itu yang aura tadi itu. Jadi ada foto-foto. Tenunan-tenunan Mandar juga. Tenunan Mandar, yang sabe-sabe yang dulu, yang kontemporer, yang sekarang, yang apa, yang mungkin klasik. ada dipamerkan di situ, yang klasik. Ya saya kira seperti itulah bentuk. Yang jelas waktu itu dia adalah edukasi. Ini adalah sebuah konten event, tapi lebih banyak pada edukasi masyarakat terhadap SAB dan bagaimana caranya supaya sustainable ini, education and sustainable development ini barang yang kita harus capai. Iya. Itu aja. Terakhir Pak, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat baik warga Sulawesi Barat maupun yang teman-teman yang di luar Sulawesi Barat, kaitannya apa ya? Ini Semesta Sabe Mandar, penekanannya di situ ya, selain karena kan untuk kunjungan sekarang mungkin agak susah kita laksanakan karena masih pandemi. Tapi ya kalau misalnya ada yang mau memesan tenunan apa semua kan itu bisa. Oh ya, saya lupa tadi Pak. Selain tadi itu, kita mau ada semenjak pameran ekonomi kreatif di situ. Nah, sekarang kita mau tunjukkan bagaimana kekuatan pemasaran sekarang yang terkait dengan sabe ini sudah dimulai kan gitu. Supaya pesan itu bisa terjadi. Yang jelas bahwa ini sebuah tantangan bahwa para orang kreatif ini harus sudah diberi tantangan ini untuk lebih meng-create dia punya produk, apakah produk sabe berkaitan dengan sabe sarung atau berkaitan dengan baju atau berkaitan dengan seperti ini. Kan nanti ada mau bikin pas sapu nanti, pas sapu supaya soko biring itu. Ya inginnya kita itu soko biring dipakai oleh orang hadat saja, orang hadat. Anggota sapu soko, ya tapi mas soko biring. Yang lain itu mas sapu kayak gitu kan. Nah, itu makanya itu perlu ada kreatif bagaimana jenis sapu yang ini juga menjadi sebuah sebuah pemikiran yang masih bergulir di masyarakat supaya ini dua-duanya tercapai. Kalau pas soko biring itu statis, kalau pas sapu dinamis, maksudnya soko biring itu seperti teh botol, toh. Apapun makanannya yang penting teh botol, minumnya kan gitu kan. Nah, kayak jadi kan kurang bagus. Apapun sarungnya yang penting soko biring, sokonya kan enggak. Nah, kita mau ada penyatuan. Ada bukan kayak iklan tadi, tapi ada penyatuan. Kalau dia sarungnya biru, pas sapunya biru. Nah, sehingga nanti kalau yang pakai itu pasti dia lebih fashionable. Wah, saya mau pakai warna merah, dia pesan lagi. Akhirnya apa? Yang tidak sadar dia misalnya dua lipat sama satu panete. ini dan paling penting kan ya kalau tenunan itu apa sawah diproduksi di daerah sendiri. Kalau soko biring kan ya hampir semuanya itu ya kita datangkan dari Makassar, impor, dari Bone. Itu. Padahal dia juga pemakaiannya juga tidak jelas. Lu pakai songkok biring kenapa Anda pakai songkok biring gitu ya? Kan pertanyaannya gitu. Kenapa Anda pakai songkok biring? Ini kan songkok adat. Tapi yang menurut saya songkok biring itu kan dipakai kaum adat. Jadi kan songkok pelantikan itu. Jadi begitu sampai songkok Pak Biring itu sudah lantik jadi anggota adat. Ya, itu kan istilahnya kalau dilantik Pak, apa sokoi. Kalau habis soko itu artinya kan dia memang jabatan. Di luar 10 soko, kenapa Anda pakai soko biru? Apa tuh dasarmu? Gitu. Kan harus ada lil itu. Nah, sekarang makanya saya itu sekarang setiap ada gambar tidak pernah saya soko biru, saya selalu pakai pas sapu itu. Nah, saya tuh mau itu terjadi di seluruh Sulawesi Barat, ya toh. Lalu kemudian kalau itu terjadi di Sulawesi Barat, maka keuntungan bagi Pak Panete, karena dia harus manete dua item, satu item lipa, satu item pas sapu. Kalau ada cara tuh, iya.
Terus ini karena ada ini saya dengar spoiler Pak, bocoran katanya kalau mau datang ini berkunjung di Semesta Sakbe Mandar ya ada identitas Sakbe dipakai lah di para pengunjung. Misalnya ya pakai sarung di pasar Itu atau yang dianu, itu yang apa? Ya, makanya harus enggak lah. Memang teman-teman ini sepakat supaya dia menggunakan corak saja. Jadi karcis begitu. Kalau Anda pakai ini tidak pakai ya, Sakbe enggak dipakai ya gitu. Itu bagus juga itu. Ide-ide seperti itu kan kreatif. Karena apa? Karena di sana ada pameran antar penonton tuh. iya, Sampai ada pameran yang disediakan oleh panitia, juga ada pameran bagi Pak Sakbe. iya, Kalau bisa dikasih tahu Sakbe yang paling terlama yang Anda miliki itu pakai pada hari itu. paling unik. Mudah-mudahan Itu akan paling menarik unik. Pak karena ada semacam apa ya edukasi literasi tentang motif, tentang Ya, motif. ya memperlihatkan apa ya koleksi kebanggaan kita. Itu Ya, sangat akan luar biasa. Saya sudah membayangkan ini pengunjung datang dia mengenakan sarung sutra kebanggaannya. Ya mungkin yang selama ini disimpan di lemari jarang iya, dipakai atau apa. Dan ya satu yang biasa digenggam begini ya. ya ketika ada event ini kan ya memperlihatkan sama biasa kan pameran benda-benda pusaka. Iya, Semuanya ingin membawa pusaka terbaiknya. Nah, ini pusaka terbaik dalam hal ini kan Sakbe Mandar. Jadi itu akan luar biasa dan itu bisa menjadi informasi pada kita semacam peneliti atau apa untuk melihat ternyata kalau ada informasi atau narasi tentang misalnya sarung yang dia pakai ini dulu dibuat diwariskan nenek saya dibuat ya kurang lebih 70-80 tahun lalu atau 100 tahun lalu. iya, Itu iya, iya, iya. sangat luar biasa itu, Pak. Jadi Hmm. saya itu Pak ya masih ada yang ingin disampaikan? Itu mohon itu yang yang pakai apa semacam identitas masuk itu yang Ya, perlu itu yang di tas sehingga apa namanya undangan itu harus ada kode dersnya. Ini persoalannya susah juga ini kode ders. Kalau anggota dewan mengundang dia bilang PSR pakaian sipil resmi, pakaian sipil ya. harian, pakaian sipil lengkap. Nah kalau pakai sarung apa namanya? Pakai Ya sarung mandar tuh. paling tidak dia Pak memperlihatkan kalau memang misalnya dia tidak mau mengenakan kayak apa ya dikenakan. Kalau cowok kan laki-laki mungkin lebih gampang dia kenakan tapi Ya, perempuan ini mungkin agak ini susah itu makanya. tapi Kalau kan paling tidak dia bisa bawa lah Pak yang koleksinya tuh semacam tiket. sudah mau lawo. Saya itu Uh-uh. yo iya tiket masuk. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya pengen ini nanti kegiatan ini kan kita betul-betul mendukung programnya Pak Gubernur ini tentang Karama Kampung Sakbe ini. Sehingga lagu-lagu Karama sebagai Lipa Sabena Koto Karama itu tidak hilang. Dan saya lihat ini cara berpikir motivasi yang diberikan ke Gubernur tentang kampung Karama Kampung Sakbe ini bukan cuma ke dinas pariwisata sebenarnya ini dia juga masuk ke UMKM, makanya perlu ada kerjasama nanti ini bagaimana membangun ekosistem Sakbe di Karama ini. Dan alhamdulillah kan Pak Ridwan sudah punya buku tentang itu Ya, kronik. kronik Sutra Mandar itu luar biasa itu dalam rangka mendukung Karama ini. Nah, saya terus sampaikan bahwa kita lagi merancang merancang ini satu desain bagaimana membuat taman itu, taman Sakbe itu yang kearifan lokal kan kalau di tempat lain kan berbeda pasti dengan kita tuh. Ya. Kira-kira apa yang kita tonjolkan di sini? Iya Pak, Sudah karena banyak. setidaknya saya sudah berkunjung ke dua tempat yang mengidentikan dirinya dengan sutra. Pertama di beberapa tahun lalu di Sengkang. Ya. Itu ada juga semacam landmark itu kan langsung menonjol Anda masuk ke Sengkang itu langsung kelihatan kota sutra. Terus beberapa waktu lalu saya lewat di Sopeng juga ada di situ ya patung ulat sutra di situ. Nah ini bagus kalau ada juga di Karama Pak karena langsung terasa atmosfernya. Oh ini kami masuk atau kita masuk ini saya masuk ini ke Karama. Oh identik dengan para planet. Saya kira walaupun ini terlambat sebenarnya ya, tapi ini kan idenya dari provinsi lagi. Nanti kita kelihatan bahwa di provinsi ini wacana-wacana tentang penyelamatan kebudayaan
sutra dan seterusnya, Ya. apa dan seterusnya itu terlihat itu. Nah, terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang di komunitas-komunitas selama ini yang memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran. Nanti tetap kita akan koordinasi dengan dinas kabupaten Polewali Mandar untuk bagaimana bisa sinergi dalam kegiatan Sabe Mandar ini. Karena produksi Sabe Mandar pun kalau dia memiliki tingkat penjualan tinggi, produksi dan penjualan tinggi, pasti juga berdampak pada pendapatan PAD Kabupaten Desa. di Polewali Mandar. Ya, kabupaten. Iya. Terus kesiapan desa, Pak, bagaimana di sana? Sudah. Oke, ya, sudah kita koordinasikan terus mulai dari penyelenggaraan event sampai dengan pembuatan pembuatan desain itu, dan mereka memberikan masukan terhadap ide dan utamanya tempat dan seterusnya. Itu mereka yang punya ide itu. Ya. Tempatkan di Karama di salah satu tempat itu satu lembaga yang pelatihan sutra di Karama, yang kalau kita lihat itu tidak kita menghidupkan juga itu barang ya. Karena kelihatan nih ya yang di UPTD itu, Pak, ya? Iya, di UPTD itu yang dipimpin oleh Pak Basit itu. Jadi di Karama memang ada UPTD Sutra Mandar. Ya, mudah-mudahan lewat kegiatan Semesta Sabe Mandar ini itu bisa bisa lebih giat lagi dinamis kegiatannya. Saya kira itu diskusi perdana kami seri obrolan tentang Sabe Mandar. Ini bentuk dukungan literasi budaya Mandar tentang Sabe Mandar kepada masyarakat. Kami bekerja sama dari Armada Pustaka Mandar, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat menyambut Semesta Sabe Mandar lewat sebuah bukan cuma selebaran atau publikasi di media sosial, tapi edukasi. Jadi kegiatan seperti ini diskusi online yang kami akan publish lewat YouTube. Itu akan paling tidak ada 10 kami sudah merencanakan. Ini awalnya diawali oleh Kepala Dinas Pariwisata. Terus nanti ada juga dengan kami sudah buat janji untuk melakukan diskusi diaspora Mandar di Padang. Ya, sudah ada. Pak Kadis saya sudah koordinasi dengan beliau yang akan difasilitasi Mbak Febri. Itu sudah insya Allah besok setelah ini. Mantap itu. Sudah dijadwalkan Pak besok jam 10 rekamannya. Mantap sudah. Terus dengan Pak Andi Masri yang terlepas beliau menjabat sekarang jabatannya, tapi selama ini kalau kami perhatikan, saya bicara dengan Pak Ishak, dengan Pak Rahmat, banyak terlibat dalam membuat desain kontemporer dalam fashion sarung Mandar ini, tenunan Mandar. Jadi selama ini kan paling sarung. Jadi kami melihat sering dibuat baju, terus membuat desain-desain. Jadi itu akan ada sesi itu juga. Terus dengan teman-teman yang terlibat di industri kreatif. Jadi ada banyak aspek yang akan dibicarakan. Dan kami juga sudah rencanakan untuk di salah satu sesi menghadirkan salah satu ulama. Karena ini kan ada bukan polemik tapi ada semacam pendapat bahwa itu laki-laki itu tidak boleh pakai sarung sutra. Nah, itu bagaimana hukumnya dalam Islam, itu akan kita diskusikan juga. Jadi Semesta Sabe Mandar ini itu akan betul-betul komprehensif diskusinya. Jadi kan memang ada juga Pak yang sudah dijadwalkan webinar di diskusi di festival nanti. Iya, di diskusi. Iya betul. Tapi sebelumnya itu hari-hari sebelumnya kita isi dengan diskusi seperti ini supaya saya menarik ini masih banyak juga orang tua itu Pak Ridwan yang di Makassar itu masih segar pikirannya. Itu mereka pewaris kekuatan Sabe dulu yang sampai Sabe itu sampai ke Makassar gitu kan. Jadi perlu juga siapa tahu ada di Makassar itu karena dan ini saya membayangkan ini Pak, ini akan ada kalau istilahnya di ekonomi kan trickle efek itu
maksudnya menetes. Iya. Ini akan berdampak, misalnya kalau ada teman-teman mahasiswa yang mau penelitian, itu akan lebih mudah karena ya fondasi pengetahuannya atau narasinya itu sudah, selain apa yang kami sudah tulis lewat seri-seri diskusi ini kan itu bisa jadi bahan penelitian karena banyak informasi. Seperti kalau ada tokoh Mandar yang misalnya di Makassar, oh ini saya punya cerita seperti ini, ada dokumentasi seperti ini, kan luar biasa Pak. Jadi ada satu nanti saya kasih informasi. Iya, Pak. Namanya Bu Nadira itu pernah jadi guru sekolah di SMA 1 Makassar. Sekarang masih tinggal, alhamdulillah masih ini. Dan kalau ada yang bisa memfasilitasi untuk sumpah ya bisa lakukan. Bisa anaknya kapan? Anaknya nanti bicara sama anaknya. Ya. Jadi itu penting juga dalam apa ya, mencatat sejarah kita. Jadi ini luar biasa apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat karena bukan cuma aspek kepariwisataannya, tapi sejarahan, budaya, terus memang termasuk ekonomi kreatif juga dan hal-hal lain khasanah pengetahuan yang kaitannya dengan Mandar. Saya kira itu Pak yang kita diskusikan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dan betul-betul menjadi bagian, ya meskipun cuma durasinya 1 jam, tapi bisalah menjadi bagian menjiwai apa yang dilakukan kegiatan besar nanti semesta Sabe Mandar. Memang tema besarnya ya Karama, tapi ya saya sangat yakin ini atmosfernya ini Sulawesi Barat. Karena tidak terlepas dari 3S tadi, Sabe di Karama atau di Mandar, terus Kalumpang dengan Sekomandinya dan Sambu Ulu Nasalu. Jadi ini bisa menjadi juga semacam pilot project. Jadi ya mungkin ya awal ini Sabe, terus ya ke depan nanti ya Sambu Sekomandi. Dan itu idealnya dilakukan oleh teman-teman yang ada di situ, jadi semacam kolaborasi. Dan kalau jadi kan menjadi hal yang sangat luar biasa yang dilakukan di Sulawesi Barat. Saya kira itu Pak yang namanya. Saya mau maaf kalau ada yang kurang berkenan dan terima kasih atas apa yang disampaikan tadi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ridwan atas ini waktunya.